Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Sabilan Putra dari Paralaka sesi A1 Rupa dengan NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum distribusi NERS dan prosedur percobaan hukum distribusi NERS. Yang pertama, ada bunyi hukum distribusi NERS. Hukum distribusi NERS mengatakan bahwa bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian pelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya pelarut organik dan pelarut air. Dalam praktik solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah diaduk ataupun dikocok dan dibiarkan terpisah. Selanjutnya ada syarat hukum distribusi NERS. Yang pertama, suhu yang konstan. Suhu dijaga agar tetap konstan selama percobaan. Yang kedua, keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Hukum distribusi NERS tidak berlaku jika ada asosiasi atau diasosiasi satu larut di salah satu pelarut. Yang ketiga, ada konsentrasi kesetimbangan. Konsentrasi zat terlarut dicatat setelah kesetimbangan tercapai. Yang keempat, ada pengenceran larutan. Hukum NERS tidak berlaku pada konsentrasi yang tinggi. Yang kelima, tidak tercampur pelarut antara satu sama lain atau tercampur tidak sempurna. Selanjutnya, ada syarat pelarut. Pertama, bersifat selektif. Pelarut harus dapat melarutkan semua senyawa dengan cepat. Kedua, mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal ini supaya pelarut mudah diluapkan tanpa menggunakan suhu. Selanjutnya, sifat inert. Pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. Selanjutnya, harga murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya, ada kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah di mana tidak terdapat perubahan yang bisa diamati seiring berjalannya waktu. Ketika suatu reaksi kimia mencapai keadaan setimbang, maka konsentrasi dari reaktan dan produk akan tetap konstan dari waktu ke waktu dan tidak terjadi perubahan yang terlibat pada sistem. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi yaitu proses penarikan suatu zat larut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air. Ekstraksi juga kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Kemudian ada aplikasi hukum NERS. Aplikasi hukum NERS salah satunya yaitu minyak cengkeh. Minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang diperoleh dengan cara penyulingan ekstraksi dengan pelarut dan rekreasi dengan lemak padat. Titik ekstraksi adalah salah satu metode operasi yang digunakan dalam proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah massa bahan sol sebagai tenaga pemisah. Titik ekstraksi dengan lemak pada proses ekstraksi ini digunakan khusus untuk mengatasi bunga-bungaan dalam rangka mendapatkan mutu dan rendemen minyak yang tinggi. Di dalam prosedur percobaan hukum distribusi NERS terdapat bahan dan alat-alat. Bahannya yaitu natrium hidroksida, silen, asam asetat, fenol patelin atau indikator PP, lalu aquades. Alat yang digunakan untuk percobaan hukum distribusi NERS yaitu neraca analitik, corong pemisah, buret, statif, Erlenmeyer, klem, gelas ukur, pipet tetes, labu ukur, beker gelas, spatula, dan kaca loji. Prosedur percobaan dalam distribusi NERS. Yang pertama, membuat larutan asam asetat 0,5 N, 1 N, dan 1,5 N sebanyak 10 ml. Lalu ambil 25 asam asetat 0,5 N menggunakan pipet, masukkan ke corong pemisah.
Lalu masukkan 25 cc silen ke corong pemisah. Lalu tutup corong pemisah, kemudian kocok sampai mencapai kesetimbangan kurang lebih 20 menit. Selanjutnya keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker gelas. Jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Lalu pipet 10 ml lapisan atas dan bawah, masukkan ke Erlenmeyer yang berbeda. Titrasi dengan 0,5 N dengan indikator PP. Lalu ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Kemudian hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5 dan 1N dan 2N. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.